bahkan burung-burung itu rezeki. Yang tukima satwa daru kabitana, mereka berangkat di pagi hari dengan perut yang kosong, kembali ke sana di sore hari dengan perut yang kenyang. Artinya sok tetap taat Allah Subhanahu wa taala. Molah kita berhidup, masalah hidup Allah akan mengatasi, rezeki Allah akan memberikan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa benar-benar menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberikan solusi, jalan keluar atas setiap permasalahan dalam hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan dia rezeki dari sumber yang tidak pernah disangka-sangka. Anggota susah hidup manusia, anggota bingung hidup, takwa kurang beres di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau beres ketakwaan, molah kita balik. Rezeki akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sumber-sumber yang tidak pernah disangka. Coba silakan teman-teman, beresan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala dari konsep Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala di kitab yang sesungguhnya menurut ajaran ilmu tasawuf. Namun ilmu syariat intisadul awamir wa jinabun nawahi, kerjakan apa yang diperintahkan, tinggalkan apa yang dilarang, beres. Namun pada kenyataannya luwe manusia gawe si balak diri sudah Allah ketimbang menggawe si suruh si Allah Subhanahu wa taala. Mereka sedang dalam politik yang sering kumandangkan si barat ke si barat hati ini. Ya mungkin apa itu kadang-kadang karena kita belum paham takwa yang sesungguhnya yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sisi pertama perpaduan 4 sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang benar-benar bertakwa, yang simbolnya lapan takwa itu sendiri. Nah, kemudian huruf yang kedua huruf Qaf. Qaf itu apa? Simbol daripada sifat qanaah. Rasulullah SAW bersabda, al-qanaatu kanzun la yafna. Sifat qanaah sanggup menerima apa adanya yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala itu kanzun la yafna, suatu investasi akhirat, tabungan akhirat yang tidak pernah ada habis-habis. Sulit qanaah ini Bapak Ibu sekalian. Apa sebab? Karena kita jadi manusia ini masih bergelimang dengan hawa nafsu dunia syaitan yang bersulit qanaah manusia. Masih kotor batin yang dikotori oleh hawa, perasaan, nafsu, ambisi, dunia dan syaitan. Rasulullah SAW bersabda, "Ada buka nafsuka allati baina jambaika." Ingat-ingatlah wahai umat, bahwasanya musuh terbesar itu berada dalam dirimu. Mana dia? Hawa, nafsu, dunia, syaitan. Ini musuh manusia Bapak sekalian. Dia terperintah sehingga dia si Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menjaga dalam hidup kita, selalu memerangi pengaruh hawa nafsu dunia syaitan, agar jangan kita terganggu untuk melaksanakan berbagai macam bentuk amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Islam, sifat orang-orang yang bertakwa kelihatan kepada Allah Subhanahu wa taala qanaah. Nah, kemudian baru yang ketiga takwa yang sesungguhnya ini Bapak Ibu sekalian, warok ini simbol daripada huruf waw, 8 takwa. Apa itu warok? Menjaga diri kita, memelihara diri kita dari melakukan seluruh perbuatan dosa dan dosa, dari berbuat kesilapan dan kelupaan, agar jangan kita tergoda, agar jangan kita berdosa. Itu warok. Jaga kita siapalah tidak terketaman dosa. Sehingga barang siapa baginya bahwa dosa sedikit apapun, maka dia akan samsara masuk ke alam barzahnya memiliki wahab.
Nah baru yang terakhir takwa itu yakin la ilaha illallah, segala-galanya itu minallah, lillah, billah, ilallah, minallah. Dalam ilmu tasawuf ini al-qampana, semuanya ini datangnya terjadi daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kullu min indillah. Katakanlah oleh Muhammad bahwasanya segala sesuatu ini terjadi datang daripada sisi Allah. Digambarkan kita sekumpul ada bermajlis di kita minallah. Mustahil kita bisa kumpul malam hari ini. Beli kita tidak mungkin berdebat tiap pun juga tidak mungkin bertempur pada beli kita kalau tidak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya la haula wa la quwwata illa billah. Dan ini minallah. Yang kedua, yakin ini lillah. Segala-galanya ini karena Allah. Aktivitas zahir dan batin, jasmani dan rohani manusia mustahil bisa bergerak kalau tidak dengan Allah. Kita di bapak ibu yang malam yang mereka berwayang mainan segala. Ini manusia sejatinya wayang, nggak gaya, nggak upaya, tetapi ada dalam di balik layar yang mengendalikan. Siapa dalam itu? Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semua beserta seluruh amal-amal ibadah kita. Dan inilah yang berjawab dengan si kembang ini hayya 'alas shalah, la haula wa la quwwata illa billah. Sesungguhnya aku tidak memiliki daya dan aku tidak memiliki kekuatan untuk mengerjakan ibadah sholat illa billah, melainkan dengan daya dan kekuatan yang datang daripada dirimu wahai Tuhanku. Pahami dalam, hayati dalam, dan kita menuju hakikat ia karena butuh, wa ia karena stain. Ia karena memiliki penghambaan-hambaan total, sahih dan batin, ingatannya hanya kepada Allah. Wa iya kana stain musyahadah, kemampuan kita berdiri isti'anah dari Allah, kemampuan kita mengangkat tangan bantuan dari Allah, kemampuan kita baca Fatihah itu kalam Allah. Dia manusia kepada kita. Inilah makom syirik dalam beribadah, bukan ikhlas lagi, tetapi makom syirik yang lebih tinggi. Ibrin bin Auli wa Quwwati. Manusia sudah bebas dari ananiahnya, dari sifat keakuannya, dari kemampuan wujud dirinya, melainkan semuanya itu diiradatillah. Semata-mata dengan kuasa dan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan yang ibu-ibu yang kalau kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan didupati Allah saat beribadah, cuma pemahaman kita belum tembus sampai sana. Sebelum ibadah pada muncul dunia, ketika takbir, si boleh otak-otak tempo, si geridit tanah tempo, si boleh jabatan tempo. Kita semua berdoa meminta kepada Allah. Assalamualaikum. Allahumma inni as'aluka ridha wa ridha. Sementara